Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi baru, yaitu teks, iklan, slogan, dan poster. Pertama kali yang akan kita lakukan yaitu mengidentifikasi informasi di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Berikut adalah contoh iklan. Nah, iklan yang ditampilkan sebelumnya bermaksud mengajak masyarakat pada umumnya untuk lebih menghemat pemakaian listrik. Dengan iklan tersebut diharapkan khalayak dapat memanfaatkan menghemat pemakaian listrik dengan cara mematikan lampu ketika tidak diperlukan. Nah, iklan tersebut bertujuan mengajak masyarakat menghemat pemakaian listrik dengan cara mematikan lampu ketika tidak diperlukan. Teks iklan diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, dan suara. Nah, selanjutnya unsur-unsur pembentuk iklan. Ada 6, yaitu sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Silahkan dibaca pengertiannya. Selanjutnya jenis-jenis iklan. Nah, iklan ini banyak sekali jenisnya. Namun yang pertama kita lihat dulu dari segi bentuk dan teknik penyajian iklan. Yang pertama ada slogan, yang kedua ada poster. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan jelas antara slogan dan poster. Kalau slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan penghematan kata-kata. Nah, kalau poster itu perpaduan gambar dan kata-kata. Nah, selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Iklan, yang pertama iklan dibentuk oleh gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara. Nah, contohnya iklan di televisi, itu disebut dengan iklan. Kemudian slogan merupakan teks persuasif, artinya teks yang bersifat mengajak dan mengutamakan unsur kata-kata seperti yang telah dicontohkan tadi. Kemudian poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Biasanya dipajang di tempat umum seperti pinggir jalan, di depan puskesmas, di depan rumah sakit, maupun di tempat-tempat lainnya. Nah, berikut perbedaan jelas antara iklan, slogan, dan poster. Kalau iklan terdiri dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Slogan hanya kata-kata dan suara. Poster hanya gambar dan kata-kata. Itu perbedaannya. Nah, yang tadi jenis iklan berdasarkan bentuk dan teknik penyajian. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis iklan berdasarkan pola penyajian dan isi iklan. Terdiri dari dua, yang pertama itu iklan strategis, digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Yang kedua, iklan taktis, dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Selanjutnya, tujuan dan fungsi iklan. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Nah, ada dua fungsi dari iklan. Yang pertama yaitu fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Nah, itu yang disebut dengan fungsi informasional. Yang kedua, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek,
pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses.